enggak sebelum yang operasi katarak kabupaten yang pertama. Bapak ada izin Dokter Era Lesmana. Yang sana nanti 3 hari nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh kena air, nggak boleh. Kalau butuh pakai tayamum aja. Daripada nanti terlambat, dia kan nggak bisa lihat. Bapaknya, iya bapak udah di dalam. Oh iya. Nanti kalau terlambat malah balik. Memang harus ya, Pak, bapak-bapak. Ya, karena Kemensos nggak ada anggaran untuk ini. Jadi karena itu saya dibantu oleh YPP SCTP Indosiar yang disumbang dari para donatur untuk kegiatan ini. Nah, kenapa kegiatan ini kita lakukan? Jadi temuan saya itu para warga yang disabilitas, karena Kemensos tugasnya juga menangani disabilitas, itu buta lantaran terlambat operasi katarak. Nah, akhirnya dari situ saya sampaikan kita harus cegah, karena kalau kita tidak cegah, maka kemudian yang menjadi disabilitas menjadi banyak. Nah, kenapa kemudian kalau mereka menjadi disabilitas tunanetra, maka kemudian yang terjadi keluarganya pun selain yang bersangkutan ini tidak produktif, banyak aktivitas yang tergantung kepada orang lain dan itu rata-rata keluarga dekat, tapi keluarganya pun itu juga ikut tidak produktif. Jadi karena itu kenapa kemudian kita lakukan setiap bulan, bahkan nanti bulan depan saya akan lakukan seluruhnya di seluruh balai kami di Indonesia. Kali ini sebetulnya rencananya bulan ini harusnya kami ke luar Jawa, tapi kemudian kemarin bulan lalu saya mendapat undangan dari Perdami di Makassar. Di situ ada ketua Perdami Prof. Hudu yang menyampaikan bahwa di Jawa Timur tuh angka kebutuhan tinggi. Akhirnya coba kita lakukan di Jawa Timur. Nanti minggu ini saya juga ke Palembang gitu. Jadi karena Palembang juga tinggi. Jadi karena itu kita lakukan paralel ini Jawa dan luar Jawa untuk ngejar supaya tidak impactnya tidak terjadi kebutaan seperti itu. Saya coba sisir rata-rata memang itu daerah pantai karena dia bekerja sebagai nelayan, kemudian terkena matahari, radiasi matahari. Nah, itu yang membuat tinggi. Karena itu kita sisir besok ke Malang, itu Kabupaten Malang. Kemudian ya kita Kota Malang ada tapi dikit, tidak banyak. Nah, kita sisir gitu daerah pantai. Sebetulnya harusnya Pantura juga, tapi kemarin kita putuskan gini, langsung staf data karena ini dadak sekali. Karena saya lakukan setelah saya mendapatkan data itu, data dari Perdami. Nah, Persatuan Dokter Mata Indonesia. Tapi nanti bulan depan akan kita sisir Pantura dan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama kita sisir dulu daerah-daerah pantai. Jadi awal masuk data itu 400 lebih, tapi setelah di screening yang siap 150-an. Jadi artinya memang ada, contohnya masih diabetesnya tinggi, kemudian ada yang hipertensi dan sebagainya, seperti itu, sehingga kita delay. Nanti kita akan lihat bulan depan saat kita mengadakan acara ini, karena tahun kemarin itu saya lakukan ini di seluruh Indonesia, ternyata ribuan yang tertolong karena itu. Mereka bisa mandiri, pokoknya tadi setelah 3 hari mereka rest lah, betul, tidak boleh angkat-angkat, tidak boleh kena air. Setelah itu 3 hari selesai, tidak apa-apa setelah 3 hari. Dan
saya udah jalan mulai tahun 2022 itu alhamdulillah nggak ada keluhan apa. Sebetulnya operasi katarak ini sudah diakomodir di BPJS. Nah, tapi biasanya warga itu mendengar operasi itu takut karena pasti biayanya mahal. Nah, ini kenapa kita ngadakan kegiatan seperti ini supaya mereka tidak merasa terbebani. Itu satu. Nah, yang kedua, kadang memang lokasinya jauh. Nah, kalau itu lokasinya jauh, silakan hubungi balai-balai kami atau dinas sosial setempat. Nanti kami akan tangani gitu. Jadi contohnya misalkan kalau di Jawa mungkin tidak terlalu jauh, itu tidak terlalu tapi kalau di luar Jawa memang jauh, betul-betul jauh. Jadi kadang kita pasien kita jemput 1 minggu, tidurkan di balai kami, baru setelah harinya kemudian kita lakukan operasi gitu. Jadi nggak perlu takut karena sebetulnya ini operasi yang sangat ringan sekali. Karena kalau terlambat itu efeknya cukup luar biasa, yaitu kebutaan. Kalau buta kemudian kita harus tergantung kepada orang lain. Nah seperti itu. Nah orang lain pun tidak produktif. Itu yang masalah. Nah, udah 6.000 berapa itu ya? Udah 6.000 selama aku jadi menteri 2022 ya kita mulai, aku masuk kan akhir 2020 ya. 2021 kita mulai sampai udah 6.000 ya. Setiap bulan kita lakukan operasi diputer di seluruh daerah. Dan saya juga terima kasih para dokter mata yang luar biasa. Mereka nggak kami bayar, namun mereka mau dengan sukarela. Bahkan pernah kita ke Puncak Jaya sana, kita lakukan operasi katarak di Puncak Jaya. Secara yang jelas pasti lebih produktif. Apalagi kita pernah nemukan anak-anak di Kediri, kita temukan anak-anak. Ternyata setelah kita cek ini pasti faktor keturunan, betul. Ternyata kalau nggak salah berapa adik kakak ya? 4 ya? Ada 2 ya. Tapi ibunya ada. Jadi ibunya kena juga. Jadi ibunya operasi terakhir setelah 2 anaknya operasi. Kemudian baru ibunya, karena ibunya ingin jaga saat anaknya operasi. Jadi bahkan ada nyerang anak-anak juga. Kalau anak-anak itu terlambat, kita pernah nolong di NTB Lombok ya. Di Lombok itu ada yang hampir saja terlambat. Ada yang udah terlambat kita bawa ke Jakarta, tapi ternyata udah nggak bisa. Sayang sekali. Kalau terutama kalau masih kecil. Jadi kalau anak itu nilainya jelek, itu kita orang tua harus curiga. Jadi kadang karena dia nggak bisa melihat, dia nggak ngerti kenapa saya nggak bisa melihat gitu. Dia nggak mau cerita gitu. Nah jadi kalau nilainya jelek terus itu kadang memang karena dia nggak bisa melihat, dan itu ternyata memang terjadi. Kami ngalami di beberapa tempat seperti itu. Terima kasih.